Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahtul Masail Senin 15 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, 30 November 2020 Masehi. Masalah mengajar tanpa satir. Irfan adalah seorang ustaz di pondok pesantren tempat ia berada. Di samping ia mengajar di madrasah santri putra, ia pun terkadang juga mengajar di madrasah putri, santri putri, mengajar santri putri. Hanya saja di saat ia mengajar di madrasah putri, mereka yang ada di dalam kelas tidak menggunakan cadar atau ruangannya tidak diberi satir. Kok atau itu gimana ya? Dan mestinya. Ya, nggak tahu ini seperti itu anunya deskripsinya. Pertanyaan, bagaimanakah hukum seorang ustadz melihat wanita? Ini saja yang diperhatikan. Bagaimana hukum seorang ustadz melihat wanita yang tidak memakai cadar sebagaimana deskripsi di atas? Melihat wanita yang tidak memakai cadar. Ustadz melihat wanita yang memakai cadar. Itu kata-kata melihat itu harus ditebalkan atau harus bawahi. Jawabannya itu, melihatnya itu dibolehkan asal memenuhi beberapa persyaratan di bawah. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini tidak boleh melihat. Nah, tidak boleh melihat wajah wanita kecuali punya persyaratan-persyaratan di bawah ini. Pertama, memang ada hajat. Memang ada hajat. Nah, hajatnya apa? Ya, mungkin kalau itu seperti jual beli, itu hajat. Tetapi kalau orang mengajar itu nggak tahu hajatnya apa itu ya. Hajatnya, kalau hajatnya melihat wajahnya itu. Allah alam kayaknya kalau. Kemudian aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya, fitnah itu maksudnya adalah perkara-perkara yang menarik dia untuk memegang atau pengen untuk ngumpuli atau itu aja. Fitnah itu. Yang ketiga, tidak ada syahwat. Syahwat di sini adalah maksudnya menikmati melihat wajah, keindahan wajahnya itu. Nah itu syahwat ini bukan hubungannya dengan melihatnya. Syahwat di dalam melihat saja itu karena melihatnya saja. Yang nomor 4, hanya memandang perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Yang dipelajari, nomor 5, yang dipelajari adalah pelajaran wajib atau sunnah. 6, adanya uzur bila menggunakan satir. Mungkin karena saya pelajaran mungkin faraid atau gimana itu, yang pokoknya yang harus membuka ya, kalau tidak dibuka satirnya itu tidak bisa, kalau itu ada satir ya. Tidak ada wanita yang ahli dalam pelajaran tersebut. Tidak ada guru wanita yang bisa mengajarkan pelajaran tersebut. Nomor 7. Nomor 8, tidak ada mahram. Tidak ada seorang mahram pun yang dapat mengajarinya. Ini kalau orangnya satu, orangnya banyak sama saja. Kalau melihat yang bukan mahram, diperinci. Kalau mungkin itu satu keluarga, itu wanita-wanita satu keluarga, kemudian diantaranya itu ada saudara laki-lakinya yang bisa mengajar, ya saudara laki-lakinya. Atau kalau masih ada saudara laki-lakinya mengajar atau mahramnya yang mengajar, ya itu seharusnya tidak boleh seperti itu, tidak boleh melihat wanita, tidak harus menggunakan orang yang bukan mahram.
Kemudian bagaimana hukum santri putri melihat ustadznya? Ini diluaskan lagi. Bagaimana hukum wanita melihat laki-laki? Nah, tapi karena ini permasalahannya itu permasalahan di kelas, maka ini pertanyaannya bagaimana hukum santri putri melihat ustadznya? Ini kembali kepada hukum melihatnya wanita kepada laki-laki. Sama sebetulnya. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka sudah ittifaqnya para ulama haram bukan wanita melihat gurunya, yang gurunya itu gagah atau ganteng atau gimana ya, sehingga menjadikan ada rasa mail atau condong untuk berbuat maksiat. Nah itu ya, itu tidak boleh. Jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, biasa aja lah, kayak melihat tembok. Nggak tahu ya, masa ya sama. Nah, kayak seperti gimana? Menurut Imam Nawawi tetap saja tidak diperbolehkan. Sebagaimana seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandang wanita ajnabiyah. Menurut Imam Rafi'i diperbolehkan. Nah, ini yang paling baik itu ya orang itu menjaga diri lah. Kita ini kan nggak tahu ya. Seumpama kamu itu merasa tidak mempan dibakar api, maka ya jangan kamu bakar tanganmu itu di api. Walaupun kamu merasa tidak mempan dibakar api. Lah satu kali kalau mempan gimana? Nah, walaupun kamu itu merasa tidak mempan dengan memandang wanita, memandang laki-laki, wanita memandang laki-laki, maka janganlah kamu pandang. Nanti suatu hari kalau mempan, itu akhirnya jadi kena fitnah. Karena semua keburukan-keburukan itu dimulai dari pandangan. Ya kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Lakal ula wa alaikasani. Yang pertama itu tidak apa-apa, maksudnya tidak dosa. Sedangkan yang kedua diteruskan atau diteruskan saja, nah itu. Nah, di jebretan pertama itu tidak dosa. Yang jebret yang diteruskan atau kembali lagi mandang, nah itu yang tidak diperbolehkan. Bagaimana hukum seorang laki-laki melihat wanita bercadar yang masih kelihatan matanya? Pendapat yang muktamad hukumnya adalah haram. Berarti melihat di situ itu di mata situ itu tidak diperbolehkan. Intinya karena melihat wajah itu kan nggak boleh, sedangkan itu mata dan bagian-bagian yang kapak itu semuanya bagian dari wajah, ya masih melihat wajahnya juga. Apalagi kalau wanitanya cantik. Walaupun cantik matanya mamanya itu. Dan kadang-kadang orang itu yang cantik matanya saja gitu. Akhirnya jadi bisa timbul ada kemungkinan datangnya syahwat untuk menikmati penglihatan atau bahkan akan mendatangkan satu fitnah. Ya hati-hati ya. Hal seperti ini semua kenakalan-kenakalan itu hanya dimulai dari mata awalnya itu. Seumpama orang itu seumpama itu orang itu enggak melihat belas begitu dalam kamar saja yang gelap gulita, ya, enggak melihat sama sekali atau matanya tidak bisa melihat sama sekali mulai hidup sampai mati, ya. Kemungkinan ya dia nanti ya kemungkinan selamatnya lebih tinggi daripada yang melihat sana melihat sini, kadang kayak gitu aja dalam urusan ini. Tapi semua itu ya sudah takdir Allah. Ini sudah melihat wanita bercadar juga sudah. Ada melihat wanita bercadar enggak boleh. Lah kalau wanita bercadar
melihat laki-laki boleh, ya saya tadi nggak boleh. Bercadar terus melihat sana sini. Ya. Kadang-kadang itu orang itu dengan amannya melihat sana sini. Kamu melihat, ya lah, ini nggak usah melihat manusia, melihat barang saja. Melihat dompet jatuh di jalan, itu saja itu bisa timbul maksiat loh kalau hatimu itu nggak bersih itu. Waduh untung ini, lihat kanan, lihat kiri, diinjak dulu, injak dulu, nanti duduk biar jubahnya atau sarungnya itu nutupi, terus diambil dari bawah, biar nggak kelihatan. Loh itu, padahal itu hanya gara-gara melihat. Seumpama kamu nggak melihat, kan kamu tidak ngambil barang orang lain. Hanya seperti itu. Makanya coba aja kalau nggak percaya itu, dompetmu itu kamu taruh di pagar jalanan itu, kamu pandang jalan, mesti ada yang ngambil nanti, ada yang ngambil. Jadi gara-gara mata, seumpama nggak kamu taruh situ, maka orang itu tidak akan mengambil. Nah, kenapa wanita ini harus bercadar? Kok dianjurkan untuk bercadar atau ada yang mewajibkan juga untuk bercadar? Nah ini biar menjaga para laki-laki itu biar tidak bermaksiat. Seperti orang kamu pasangi duit-duit di jalanan biar nyolong orang-orang. Nah itu namanya kamu juga dosa. Juga kamu pasang wajah-wajahmu itu di tampang di mana-mana di jalan-jalan ya, biar ngelihat aku. Nanti orang-orang sama dosa karena melihat kamu. Ada orang perempuan bertanya, loh, katanya laki-laki juga nggak boleh dilihat. Lah kenapa laki-laki nggak pakai cadar? Ya ada aja kan. Ya ini saya jawab dengan jawaban yang aja, yang masuk akal aja lah. Kalau wanita itu tidak bercadar, sedangkan wali laki-laki itu pengen merangkulnya, sedangkan tidak ada orang, maka dia akan merangkul dan bisa memperkosanya. Nah, kalau wanita melihat laki-laki, ya, yang godot, yang gagah, yang seperti itu, terus dia mau merangkul, tetempeling lah saudara. Nah itu makanya laki-laki itu nggak perlu bercadar. Kalau wanita itu nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah kena keganasan laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu bisa menolak. Kembali hati ceritanya Nabi Yusuf. Ketika Imra'atul Aziz itu mau menggoda Nabi Yusuf, melihat ketampanan Nabi Yusuf, kegagahan Nabi Yusuf itu, dia kena fitnah, pengen dikumpuli gitu, pengen kumpul. Maka oleh Nabi Yusuf hampir tempeleng itu sama Nabi Yusuf itu. Maka dalam kitab tafsir dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hamnya Nabi Yusuf kepada Imra'atul Aziz itu pengen menempeleng kepalanya itu. Tetapi jangan, Nabi Yusuf itu hakim, orangnya itu hikmah betul. Ini kalau tak tempeleng, ini aku yang disalahkan, lari saja. Dia yang megang bajunya Nabi Yusuf dirobek dari belakang. Akhirnya ketika dibuka pintu, tengok mana, oh bajunya robek belakang, berarti Yusuf lari, dia yang gondeli dari belakang. Ya. Tapi kalau Nabi Yusuf sampai menempeleng, oh ini Nabi Yusuf yang maksa orang wanita ini, nah gitu. Jadi orang hakim Nabi Yusuf itu, masya Allah luar biasa. Ini laki-laki mampu seperti itu. Tapi wanita, nggak mampu. Kalau sudah laki-laki sudah mau nggak mampu. Maka wanita itu jangan dipampangkan, nanti harus ditutup. Karena wanita itu mulia. Barang-barang itu kalau mulia mesti ditutup. Kalau kamu punya duit dan duit itu kamu muliakan, tentu kamu wadahi dengan wadah serapat-rapatnya, ya kan? Tapi kalau kamu itu tahu ada taek, ya toh, taek dibuang di jalan sana. Jadi semua barang berharga itu mesti dikasih wadah tempat yang tertutup.
apakah itu emas, apa itu duit, apa itu berlian, apa mesti tidak diperlihatkan kemana-mana. Kalau orang melihatkan mana-mana ini berlian, ini saya punya berlian, semua orang dikasih tahu. Lihat berlian saya, enggak. Semua orang palsu. Ini berlian palsu, enggak ada harganya. Makanya kalau wanita kok dipampang-pampang kan, wanita. Wanita palsu. Kan begitu. Nah begitu. Makanya dikasih pakaian yang tertutup itu saking berharganya. Saking berharganya. Nah kenapa kita nggak boleh lihat wanita? Coba kalau ada orang punya duit, dianya itu punya duit. Duitnya itu sudah dimasukkan di dalam tempat duit. Ya. Kemudian kamu pelilihi saja di tempat ini. Kurang ajar orang ini. Dia tuh mau nyolong duitku itu. Jelas itu. Maling itu. Ya. Paham tak? Itulah seumpama wanita itu, ya tak? Itu ada yang merasa punya itu. Apakah orang tuanya, apakah saudaranya, apakah suaminya. Kok dilihat oleh orang lain, tentu ada orang yang tidak, ini enggak suka ini. Bahaya ini orang ini mau nyolong bojoku gini. Nah, kan begitu. Tuh nyolong anakku ini nyolong saudaraku lah, saudariku. Mesti begitu. Karena ini perkara berharga. Maka walaupun melihat wanita bercadar pun itu tidak diperbolehkan karena itu bisa membahayakan. Karena orang itu kadang-kadang yang melihat ini apa ya kok dibungkus ini? Kelihatannya perkara berharga ini bungkus. Lah, ini repot ini. Pengen melihat dalamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahum ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.